Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab 12, yaitu kisah Nabi Muhammad. Silahkan dibuka buku paket PAI-nya halaman 57 dan ayo kita bahas bersama. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu manusia tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala dan api, ada pula yang menyembah matahari, padahal setiap manusia diperintahkan agar menyembah Allah semata. Pada hari Senin bulan Rabiul Awal, lahirlah bayi mulia di kota Makkah dari pasangan Abdullah dan Aminah. Bayi itu diberi nama Muhammad. Tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Muhammad kecil hidup sebagai yatim. Ketika beliau masih di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Jadi ini adalah kisah Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu manusia tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala dan api, bahkan ada yang menyembah matahari. Mereka tidak mengenal Allah. Sementara kita diperintahkan untuk menyembah Allah semata. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Diingat ya nak, hari Senin bulan Rabiul Awal di kota Makkah Nabi lahir. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kemudian Nabi juga lahir di tahun gajah. Nabi Muhammad ketika di dalam kandungan ayahnya meninggal. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad adalah seorang anak yatim. Ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, ayahnya meninggal. Jadi Nabi Muhammad ketika lahir merupakan seorang anak yang yatim. Dan ketika beliau masih kecil, ibunya pun meninggal dunia. Jadi ketika dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia, dan ketika masih kecil, ibu Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Walaupun yatim dan miskin, Muhammad kecil tidak berkecil hati. Beliau senantiasa gembira, jujur dan tidak pernah berdusta, sehingga dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Jadi meskipun orang tuanya tidak ada, Nabi Muhammad tetap gembira sampai dijuluki Al-Amin. Al-Amin itu artinya adalah orang yang terpercaya. Muhammad disukai banyak orang karena akhlaknya yang mulia, senantiasa jujur dan bersahaja, serta selalu giat dalam bekerja. Ini adalah Nabi Muhammad. Allah mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk mengajak seluruh manusia menyembah kepada Allah semata. Jadi Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir untuk mengajak beribadah kepada Allah semata. Rasul artinya adalah utusan Allah. Ya, jadi Rasul artinya adalah utusan Allah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah apabila disebutkan nama beliau, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Artinya semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan keselamatan kepada beliau. Ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi diucapkan, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik bagi kita, karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah. Jadi Nabi wafat pada usia 63 tahun di kota Madinah. Lahirnya di kota Makkah, wafatnya di kota Madinah. Nabi Muhammad meninggalkan warisan yang abadi dan mulia untuk bekal hidup kita di dunia, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi warisan Nabi Muhammad adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran yang dibawanya sebagai bukti syahadat Rasul kita. Jadi kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul dan mengikuti ajaran Rasul. Itu adalah bukti syahadat kerasulan kita ya. Kemudian di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, sejak kecil Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang terpuji. Yang kedua, Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah atau teladan yang baik. Uswatun hasanah artinya contoh yang baik atau teladan yang baik. Yang keempat, Nabi Muhammad meninggalkan warisan yang abadi dan mulia, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, apabila mendengar Nabi Muhammad, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesimpulannya dari pembelajaran yang kita bisa ambil pada pertemuan kali ini. Ini adalah poin-poin pentingnya.
Oke, sampai di sini dulu kita cukupkan. Eh, Semoga Ananda dapat memahami materi yang sudah kita bahas bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.